Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita melanjutkan teori mengenai teknologi konstruksi baja, yaitu mengenai batang tarik. Ya, batang tarik ini akan kita sampaikan dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan kedua dan ketiga. Nah, selanjutnya kita dapat melihat mengenai capaian kompetensi dari pembelajaran teknologi konstruksi baja. Terutama yang pertama kita akan membahas mengenai penerapan dari konsep batang tarik ya pada konstruksi baja. Nah, dalam perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan, ya, melakukan, menghitung dan mengetahui terkait hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu subtopiknya mengenai tipe dan keruntuhan dari batang tarik ya pada baja. Kemudian mengetahui luas gross atau yang biasa dinotasikan dengan AG. Kemudian luas neto ya, di sini dinotasikan dengan AN. Kemudian pengaruh dari lubang zigzag ya pada batang tarik. Kemudian ada faktor shear lag ya, atau dinotasikan dengan U. Kemudian mengetahui juga apa itu luas neto efektif atau AE. Kemudian memahami terhadap kelangsingan struktur tarik ya. Kemudian yang terakhir mahasiswa memahami terkait dengan mekanisme dari geser blok. Ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk step 1 ini kita akan memahami mengenai 4 subtopik ya terhadap komponen struktur tarik, yaitu mengenai jenis dan tipe keruntuhan tarik, kemudian luas gross atau AG, kemudian luas neto atau AN kecil, kemudian pengaruh dan efek dari lubang zigzag pada komponen struktur tarik. Sebagaimana kita ketahui, kita banyak menjumpai komponen struktur tarik ya di lapangan ya, seperti pada struktur jembatan ya, jembatan kereta api ya, jembatan lalu lintas ya, rangka atap, kemudian ada sutet ya, kemudian ada juga ikatan angin pada suatu konstruksi baja dan lain sebagainya. Nah, batang tarik ini sangat efektif dalam memikul beban tarik karena jenis keruntuhannya berupa keruntuhan yang bersifat ductile dan tidak getas ya. Jadi runtuhnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Nah, ini dapat kita lihat ya struktur rangka baja ya. Kemudian di sini juga ada struktur jembatan kereta api dan struktur jembatan jalan raya. Nah, jadi sebagaimana kita sudah pelajari di mekanika teknik 1, kalau kita analisis dari batang-batang pada contoh jembatan ini, jadi ada dua warna merah dan warna hijau. Kalau kita analisis, batang merah ini akan mengalami gaya tarik ya di sini. Batangnya akan mengalami tarik, kemudian yang hijau ini akan mengalami gaya tekan ya. Di sini kita ilustrasikan seperti ini ya, karena memang pada rangka batang akan ada yang batang yang memikul gaya tarik dan ada yang memikul gaya tekan. Selanjutnya, pada umumnya suatu komponen struktur tarik dapat terdiri dari profil yang tunggal ya, ataupun profil-profil tersusun ya, ataupun yang tersusun ini maksudnya kombinasi dari profil-profil tunggal yang disusun seperti itu ya. Nah, di sini sebelah kiri dapat kita lihat bentuk penampang ya, bentuk I, bentuk kanal ya, kemudian bentuk penampang berongga, kotak ya, kemudian ada juga yang berbentuk plat datar ya, kemudian ada juga yang berbentuk hollow ya atau pipa ya, kemudian juga ada yang batang bulat ya, dan siku juga ada. Kemudian untuk
profil tunggal yang digabungkan sehingga disebut dengan profil tersusun dapat kita lihat di sini seperti dua buah profil I yang kita gabung, kemudian profil kanal ya atau C yang saling membelakangi, kemudian dua profil siku yang disusun saling membelakangi, kemudian dapat juga disusun juga seperti ini untuk profil siku. Nah, ini dia yang dapat kita lihat profil baja yang sering kita lihat sebagai profil baja yang akan memikul gaya tarik. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana jenis-jenis keruntuhan yang terjadi dan bagaimana dengan nilai kuat tarik nominal ya. Di sini dinotasikan dengan PN dari suatu komponen struktur baja. Nah, di sini terlihat ya ada tiga kondisi ya ketika kita akan menghitung kekuatan tarik nominal dari suatu batang tarik ya. Jadi penampang struktur baja ini akan kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi leleh tarik ya atau tensile yielding ya. Nah, ini terjadi di luas penampang gross ya. Di mana hal ini kejadiannya terjadi pada penampang yang jauh dari sambungan. Kira-kira kalau ada sambungan, dua sambungan terjadinya kira-kira di sini ya, di batangnya. Kemudian yang kedua adalah keruntuhan tarik atau yang disebut dengan fracture yielding, di mana ini terjadi pada luas penampang efektif dan terjadi pada daerah sambungan ya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Nah, kalau tensile yielding itu di tengah dari batang ya. Jadi ketika memikul beban tarik, maka terjadi beban tarik ya, di mana akibat dari beban yang bertambah besar, maka luas penampangnya akan berkurang ya pada daerah sini. Efeknya setelah mengalami beban ultimate atau beban maksimum, maka batang ini akan mengalami putus ya. Kemudian untuk keruntuhan tarik atau fracture yielding terjadi di daerah sambungan ya, di daerah yang kita blok warna merah ya. Ada kemungkinan kegagalan ini penampang akan patah di bagian sambungan ya. Contohnya seperti ini pada sambungan baut, maka kegagalan atau keruntuhan akan terjadi di sini ya. Kemudian keruntuhan yang ketiga disebut dengan geser blok ya, atau disebut dengan block shear ya, di mana kegagalan ini akan terjadi pada daerah sambungan juga ya, di mana bedanya kalau untuk keruntuhan tarik ya akan terjadi patah ya, patah di sini. Sementara itu kalau geser blok ya, kalau di sini satu blok dari plat sambungan ini akan copot ya. Nah, berarti ini adalah terjadi akibat kombinasi kegagalan geser dan tarik ya. Jadi disebut dengan kegagalan geser blok. Nah, hal ini akan kita bahas secara rinci pada topik-topik ataupun pada slide-slide selanjutnya. Nah, pertama kita akan tinjau ya. Yang pertama ada dua jenis keruntuhan yang akan kita tinjau di awal, yaitu keruntuhan kondisi leleh tarik dan kondisi keruntuhan tarik ya. Nah, yang pertama adalah kondisi leleh tarik ya. Jadi kegagalan akibat leleh tarik, maka kita dapat menghitung kekuatan tarik nominalnya berdasarkan SNI ya, Baja 1729 tahun 2020. Ini bisa kita lihat pada persamaan D21 dan D22 ya. Nah, di mana untuk kuat nominal dari kuat tarik desain penampang tarik ya dinotasikan dengan PN. Kemudian didapat dari nilai perkalian antara FY atau tegangan dari material baja dikalikan dengan A gross ya. Jadi FY ini adalah tegangan leleh minimum ya dari material baja yang kita gunakan. Kemudian AG adalah luas bruto ya dari komponen struktur yang kita gunakan. Kemudian kondisi keruntuhan tarik ya dapat juga kita lihat di sini.
Di sini juga ada nilai VTPN ya. Di sini V ini adalah VT, ini adalah faktor reduksi untuk leleh tarik ya, di mana nilainya di sini 0,9. Kemudian PN ini tadi adalah kuat nominal tarik ya, sama seperti halnya waktu kita pada beton ya. Kita mengkalikan antara faktor reduksi dengan momen nominal untuk memperoleh kapasitas penampang. Nah, di sana sama halnya kita mengalikan VT dikalikan dengan PN harus lebih besar daripada P ultimate ya, atau gaya ultimate yang terjadi pada penampang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kondisi yang kedua, yaitu kondisi keruntuhan tarik ya. Tadi leleh tarik dan yang kedua ini adalah keruntuhan tarik. Jadi hati-hati teman-teman, istilahnya hampir sama, tetapi secara aplikasi sangat berbeda dan perhitungannya juga berbeda. Nah, di sini untuk kondisi kegagalan keruntuhan tarik ya, ini juga dijelaskan di dalam SNI 1729 tahun 2020. Jadi baja pasal D2 ya. Nah, dan juga ada juga pasal D3 ya, bahwasannya kuat nominal ya. Jadi FU dikali dengan AE ya, di mana AE adalah luas neto ya dikali U ya, di sini dia U. Nah, di sini ada unsur AN ya, AN dalam satuan milimeter persegi ya. Jadi secara rumusnya luas neto ini adalah luas gross dikurangi lubang baut ya. Nah, ini dia. Ini seperti yang kita bahas pada leleh tarik ya. Apabila luas gross kita kurangi dengan lubang baut ya, maka kita akan memperoleh namanya A neto. Kemudian ini adalah notasi U ya, itu disebut dengan faktor shear lag ya, nanti akan kita bahas ke depannya di slide selanjutnya. Nah, kemudian apabila A neto dikalikan dengan faktor shear lag, maka ini kita dapatkan notasi yang disebut dengan A efektif ya, luas neto efektif dengan satuan milimeter. Apabila AE ataupun luas neto efektif kita kalikan dengan FU ya, FU adalah kekuatan tarik minimum ya dari material baja yang disyaratkan. Maka kita akan mendapatkan nilai kekuatan tarik nominal ya pada kondisi keruntuhan tarik. Jadi di sini dalam mendesain penampang baja dalam SNI 2020 ya. Jadi di sini dibagi menjadi dua metode ya. Yang pertama adalah DFBK ya, desain faktor beban dan ketahanan. Dan kemudian yang satunya adalah metode DKI ya, desain kekuatan izin. Nah, untuk metode DFBK ya, maka kuat rencananya disebut dengan kuat tarik desain. Kemudian untuk metode DKI disebut dengan kekuatan tarik tersedia ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya adalah metode DFBK mirip dengan struktur beton, yaitu faktor reduksi kekuatan dikalikan dengan kuat nominal. Kalau kita menggunakan metode DKI, yaitu P nominal dibagi dengan safety factor atau omega T. Jadi dalam baja ada metode ASD ya, allowable stress design. Metode ini hampir sama juga dengan kuat nominal dibagi angka keamanan. Jadi sekarang yang kita gunakan metode allowable strength design itu bukan dari segi ketegangannya, tapi dari segi kekuatan ya. Allowable strength design ya. Jadi itu bedanya. Nah, nilai dari VTPN ya, kita ambil yang terendah dari kondisi batas untuk leleh tarik ya dan keruntuhan tarik ya. Ingat kalau tadi keruntuhan tarik adalah F yield kali A gross, kemudian runtuh tarik adalah FU dikali A efektif ya. Maka metode DFBK kita kalikan dengan faktor reduksi 0,9. Untuk metode DKI ya, F yield kali A gross kita bagi 1,67 ya.
Kemudian untuk kondisi runtuh tarik untuk DFBK, ya FU kali AE dikalikan faktor reduksi 0,75. Sementara untuk metode DKI, ya safety faktornya kita menggunakan angka 2. Jadi di sini kita boleh menggunakan metode DFBK atau metode DKI, ya. Jadi kita bisa menentukan nilai terendah untuk menentukan kapasitas dari kekuatan tarik desain ataupun kekuatan tarik yang tersedia untuk leleh tarik ataupun keruntuhan tarik. Kemudian kita akan lanjut kepada luas gross, ya. Jadi luas gross atau luas bruto, ya. Jadi atau AG, ya, notasinya AG. Jadi ini adalah luas utuh dari penampang tanpa dikurangi oleh lubang baut, ya. Jadi pada saat kita menyambung baja, jadi untuk penempatan baut, maka luas gross adalah luas penampang saat belum kita kasih baut, ya. Jadi pada saat penampang utuh. Nah, itu yang disebut dengan luas bruto. Besar A gross dapat dihitung ya secara sederhana apabila bentuk penampang berupa bentuk umum, ya. Ya, seperti bujur sanggar, persegi, ya, lingkaran, ya. Maka bisa kita hitung luas penampang grossnya. Untuk penampang-penampang yang berbentuk profil khusus, ya, untuk mencari nilai AG dapat kita peroleh melalui tabel-tabel profil baja, ya, yang telah disiapkan oleh produsen baja, ya. Di sana mereka mencantumkan besarnya A gross yang penampang-penampang yang mereka produksi. Kita lihat contoh bagaimana menentukan A gross, ya. Di sini kita lihat ada suatu sambungan plat datar, ya. Ini plat datar yang akan bersambung dengan plat simpul, ya, di sini. Di mana plat datar ini diberi notasi 175 mm dikali 10 mm. Nah, disambungkan dengan 3 buah baut, ya. Nah, kalau kita potong di batang ini, ya, maka dapat kita lihat bentuk penampang seperti ini. Lebarnya 10 mm, kemudian tinggi platnya 175 mm. Sehingga kita dapat menghitung luas gross dari penampang ini, yaitu 10 mm atau tebalnya, ya, dikalikan dengan 175 mm. Ya. Jadi kita dapat menghitung luas penampang tersebut adalah 1750 mm persegi. Nah, ini mudah, ya, kalau penampangnya seperti ini, ya, yang umum dijumpai. Nah, selanjutnya apabila penampang kita berbentuk profil baja tertentu, ya, seperti yang dijelaskan tadi. Contoh di sini kita ambil dari salah satu data dari produsen baja, ya. Jadi mereka memproduksi penampang berbentuk I, ya. Nah, di sini untuk nominal penampangnya dapat kita lihat di sini. Contohnya 150 kali 75, ya. Jadi angka pertama adalah menyatakan ketinggian profil, yaitu 150 mm. Kemudian 75 adalah menyatakan lebar dari sayapnya, ya. Di tabel ini secara langsung kita sudah disediakan kolom untuk section area, ya, atau luas penampang. Jadi apabila kita menggunakan profil I 150 kali 75, berarti dengan tebal 57, ya, didapat 17,85. Kalau seandainya kita menggunakan penampang I dengan 150 kali 100, ya, kemudian dengan ketebalannya batangnya 6, tebal sayapnya 9, kemudian diperoleh di sini luas areanya 26,84, ya. Seperti itu selanjutnya. Tinggal kita cek profil-profil yang sesuai dengan penampang yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada luas neto, ya, yaitu AN. Nah, secara sederhana AN atau luas neto adalah luas bruto atau luas gross dari penampang dikurangi dengan luas lubang yang disediakan untuk penempatan baut pada suatu profil penampang, ya. Jadi lubang penempatan baut umumnya lebih besar 2 mm daripada ukuran diameter nominal baut, ya.
Contohnya kita punya baut ukuran 16 mm, maka lubangnya harus kita lebihkan 2 mm, yaitu menjadi 18 mm. Jadi dengan bertambahnya diameter ya dari lubang, maka di sini dalam SNI ada juga panduan untuk ukuran lubang. Ya, biasanya proses perlubangan dari plat akan membuat adanya potensi terjadi kerusakan ya pada saat melubangi plat tersebut. Ya, jadi biasanya akan ada kerusakan-kerusakan di sekelilingnya. Ya, jadi dengan syarat di sini lubang diperbesar ya, ditambah 2 mm ya. Jadi untuk di SNI dipersyaratkan kerusakan tersebut boleh diakomodir sebesar 2 mm dari yang direncanakan ya. Jadi secara total ukuran lubang baut yang sudah jadi akan lebih besar 4 mm daripada ukuran nominal bautnya. Sementara luas neto penampang itu juga dibatasi ya, minimal 0,85 dari agros. Ya. Jadi intinya di lapangan itu sangat mungkin ya jadi nanti kerusakan-kerusakan ya pada saat untuk melubangi lubang baut ya. Jadi di sini sudah diakomodir di SNI adanya toleransi ya. Jadi ini dapat kita gunakan. Nah, selanjutnya dapat kita lihat ya pada suatu kasus di mana kita punya suatu baut ya diameter 16 ya. Maka DH atau lubangnya adalah ukuran baut ditambah dengan penambahan ukuran ya yang bisa kita lihat pada tabel J33M ya pada SNI 1729. Jadi misalkan kita memiliki diameter baut M16 ya. Jadi kalau kita menggunakan lubang standar maka lubang kita harus 18 mm. Nah, di sini untuk diameter 24 ke atas, maka penambahannya adalah 3 mm. Ya. Jadi kalau 20 ditambah 2, 18 ditambah 2, 24 ditambah 3, 27 tambah 3, ya. Dan terusnya penambahan lubang menjadi 3 mm. Untuk ukuran yang lebih, ya dapat juga kita lihat di sini, standarnya adalah seperti ini. Untuk baut pendek slot panjang dapat kita lihat di SNI 2020 ya. Nah, kembali lagi dapat kita lihat apa itu agros dengan aneto ya. Di sini ada lubang baut ya. Kalau kita potong di section 1 adalah akan terlihat plat seperti ini. Jadi dari sini kita dapat menghitung luas gross ya. Kita dapat menghitung luas gross tinggi dari penampang kita kali dengan ketebalan dari plat yang kita pakai ya. Kalau seandainya kita potong melalui potongan 2 ya, kita akan melihat garis seperti ini. Ini kita lihat ya, maka luas grossnya akan berkurang ya dengan adanya lubang baut ya. Nah, jadi di sini dapat kita hitung luas neto yaitu A gross yaitu B dikali T ya, dikurangi dengan luas lubang DH ya yang putih ini. Jadi untuk menghitung luas neto, maka diameter lubang ditambah 2 mm ya. Jadi di sini sehingganya A gross kita kurangi diameter lubang plus 2 dikali T ya. Jadi ini adalah luas bagian yang putih. Sehingga luas neto adalah luas total dikurangi luas yang putih ya. Jadi jangan lupa DH-nya untuk kita tambah 2 mm untuk mengakomodir kerusakan pada penampang. Nah, ini adalah tabel yang kita gunakan untuk menentukan ukuran lubang, ya, lubang standar untuk lubang yang oversize, ya, slot pendek dan sebagainya. Kita masuk ke contoh yang kedua, ya kita diminta menghitung luas neto AN dari komponen struktur tarik berikut ini yang berupa plat datar berukuran 10 kali 200 mm, ya. Jadi di sambungan ini satu plat ya ukuran 10 kali 200 ya yang diapit oleh 2 buah plat
ya. Nah, kita hanya diminta untuk menghitung luas plat yang baja ya, yang tengah, yaitu 10 kali 200 ya. Kita harus paham yang 10 ini adalah ketebalannya dan 200 adalah ketinggian dari plat kita ya. Kemudian plat disambung dengan menggunakan 2 baris baut yaitu M20 ya. Di mana untuk menghitung luas netonya, yang pertama kita hitung luas gross ya, yang tidak ada lubang bautnya ya. Kalau kita lihat potongannya, maka bentuknya seperti ini ya. Memiliki ketingginya 200, tebalnya 10, sehingga kita dapat menghitung luas bruto atau luas gross, yaitu 10 kali 200 sama dengan 2000 mm persegi. Untuk ukuran lubang, kita menggunakan M20, ya di sini M20. Kalau kita lihat, M20 ukurannya adalah 22, ya. Ya, jadi diameter lubangnya 22, jadi sudah ditambah 2, ya. Nah, bisa kita hitung secara manual, berarti 20 tambah 2 sama dengan 22 mm. Kemudian kita akan menghitung luas neto, ya. Kita buat suatu potongan yang melewati penampang tengah dari baut, ya. Sehingga kita dapat menghitung luas neto sama dengan A gross dikurang diameter baut ditambah 2 dikali T. Sehingga A grossnya diambil ya 2000 langkah sebelumnya, dikurangi ya, karena potongan ini yang kita ambil ya, maka kita memotong melewati 2 buah lubang ya, sehingga di sini ada jumlah dari baut yang dilewati ya, atau dipotong ya. Di sini melewati 2 baut, maka di sini kita tambahkan nilai 2, DH diameternya adalah 22, kita tambah 2 mm lagi untuk mengantisipasi kerusakan ya. Kemudian dikalikan dengan ketebalan ya plat yang kita gunakan, yaitu 10 ya. Kalau kita kalikan semua, maka didapat nilainya aneto 1520 mm persegi. Nah, kita cek syarat dengan 0,85 A gross ya. Jadi 0,85 dikali A gross yaitu 2000, maka didapat 1700 mm, dan ini oke ya, memenuhi karena nilainya lebih kecil daripada 0,85 A gross. Sehingga inilah luas AN yang kita gunakan untuk komponen struktur tarik kita. Kemudian selanjutnya di lapangan lubang baut juga dipasang tidak simetris ya, seperti yang ini. Kita lihat pada penampang ini baut dipasang simetris ya, lurus ya. Terkadang kita juga menempatkan lubang baut bisa zigzag ya, seperti ini ya. Nah, untuk penghitungan anetonya ada perhitungan khusus ya. Kalau dibuat zigzag ya, jadi kita harus meninjau beberapa skenario yang akan kita gunakan ya. Kita skenario pertama yaitu untuk keruntuhan fraktur yielding ya, yang terjadi pada potongan 1, atau pola fraktur yieldingnya bisa mengikuti garis 1, kemudian bisa ke serong ke arah baut 2, kemudian sampai ke bawah penampang. Jadi ada 2 skenario. Nah, jika melewati garis 1 ya, jadi langsung saja bahwasanya A neto sama dengan A gross dikali dengan jumlah baut yang dilewati ya. Kita kalikan dengan diameter baut plus 2 ya. Kita kali dengan T ya, atau tebal plat ya. Ini dia. Apabila potongan kita melewati pola zigzag seperti ini ya, ada garis miring ya, maka garis miring ini harus kita pertimbangkan dalam menghitung aneto. Ya, kita lihat rumusnya ya. Apabila melewati garis 1 dan 2 ya, zigzag, maka anetonya adalah A gross dikurangi unsur N ya, berapa jumlah lubang yang kita gunakan. Cuman di sini ada penambahan sigma S kuadrat kali T per 4G. Jadi sigma adalah jumlah garis zigzag tadi. Ya, di sini hanya 1, maka kita bikin 1 saja. Kemudian S adalah jarak horizontal garis zigzag. Ya, ini kalau ini garis zigzagnya.
S-nya adalah yang horizontal dan G adalah jarak vertikalnya. Jadi S kuadrat dikali tebal bagi 4 kali G. Ya. Jadi di sini adalah keterangan dari persamaan ini. A gross adalah luas penampang bruto, ya. AN adalah luas penampang neto atau bersih. Kemudian T adalah tebal plat atau penampang, ya. Kemudian DH adalah diameter lubang baut yang nominal yang sudah kita lihat sesuai tabel tadi. Kemudian N banyaknya lubang dalam satu kali potongan atau dilewati oleh potongan baut, ya. Kemudian SG adalah jarak horizontal dan vertikal dari baut yang zigzag. Nah, kita lihat contoh bagaimana penerapan menghitung A neto untuk lubang yang zigzag. Ya, kita disuruh menentukan A neto minimum dari batang tarik berikut, ya, di mana menggunakan baut M20, kemudian sedangkan plat yang digunakan adalah 6 mm. Di sini berarti kita penempatan lubang baut, ya, seperti ini jaraknya, ya, dan horizontal seperti ini, ya. Di sini juga ada ketebalannya 6, tinggi penampangnya 295. Nah, di sini ada beberapa skenario keruntuhan yang akan kita hitung, ya. Ada yang yang AD, ya, AD yang langsung fraktur terjadi lurus, ya. Skenario seperti ini. Skenario kedua adalah melalui A, B, D. Kemudian skenario ketiga yaitu melalui A, B, C. Ya, sobeknya seperti ini nanti polanya. Ya. Nah, tadi kita akan menghitung A gross tadi, ya. Jadi di sini sudah kelihatan, ya. Ini tingginya 295 dikalikan 6, ya. Maka diperoleh A gross kita 1170 mm persegi. Kemudian untuk ukuran lubang baut ini adalah menggunakan M20, maka diameter bautnya adalah 20 plus 2 sama dengan 22 mm. Kita lihat potongan AD, ya. Potongan AD adalah lurus saja, ya. Jadi kita langsung saja menghitung AN sama dengan luas cross dikurangi 2 buah baut yang dilewati dikali dengan diameter baut ditambah 2, ya, dikali ketebalannya, ya. Nah, maka didapat nilai 1482 mm persegi. Nah, begitu. Jadi lebih sederhana untuk potongan lubang AD. Ya. Kemudian kita tinjau skenario kedua melalui ABD, ya. A, B, D, ya, pola sobekannya seperti ini. Jadi di sini ada garis zigzag 2 buah, 1, 2, ya. Kita akan lihat bagaimana meninjaunya. Untuk ABD, ya, kita melihat persamaannya, ya, adalah A gross, ya. Di sini kita lihat ada melewati 3 buah baut, ya. Maka kita isi angka 3 dikali diameter lubang, ya, plus 2, ya, efek kerusakan lubang kali tebal plat, ya. Di sini ada 2 buah garis zigzag, ya. Garis zigzag pertama adalah dari A ke B, garis zigzag kedua dari B ke D, ya. Oke, kita lihat di sini baik yang AB maupun BD nilai S-nya sama dengan 55, ya, sama. Nah, cuman untuk di sini untuk G-nya, ya, G-nya berbeda, di sini 60, di sini 100, ya. Kita lihat kalau untuk jaraknya, ya, 50, ya, atas dan bawah. Kalau untuk G-nya 60 dan 100, jarak vertikal dari A ke B 60, dari B ke D 100. Ya, sehingga kalau kita gunakan rumus ini, maka persamaan ini menjadi seperti ini untuk yang pertama, ya. Jadi 55S-nya kita kuadratkan dikali 6, ya, bagi 4 dikali ini adalah nilai nilai G, ya. Kemudian yang 100 ini adalah untuk nilai G dari B ke D, ya. Nah, ini jarak vertikalnya untuk ke BD. Nah, kalau kita hitung, maka didapatkan nilainya adalah
potongan ABD adalah 1459 mm persegi. Kemudian untuk potongan ABC, ya, kita melihat potongan ABC. Di sini ada 2 buah garis zigzag juga, 1, 2, ya. Untuk S-nya berbeda ya, dari A ke B 55, kemudian B ke C 50. Nah, dan 5 G-nya juga dari A ke B 60, B ke C 100, ya. Jadi untuk ABC kita kembali menggunakan rumus ini ya. Ya. Kemudian ini adalah A gross ya, dikurangi 3 dikali diameter baut kerusakan, kemudian dikalikan 6 tebalnya. Kemudian ini adalah S-nya 55 kuadrat ya, dikalikan ketebalan plat ya, dibagi dengan 4 kali G ya. Ini adalah jarak vertikalnya ya dari garis AB ya. Kemudian untuk B ke C S-nya 50 ya, 50 kuadrat di sini ya, kali tebalnya 6 dibagi tinggi 4 kali tinggi vertikal 100 ya. BC ini tinggi vertikalnya ini ya 100. Nah, di sini kalau kita hitung dapatkan nilainya 1451,13 mm persegi. Nah, dari ketiga nilai ini antara AB, ABD, dan ABC, kita pilih nilai AN terkecil, yaitu 1451 mm persegi. Selanjutnya, kita tentukan nilai syarat 0,85 A gross ya. Bahwasanya penampang kita ini harus lebih kecil dari 0,85 kali A gross ya. Kita kalikan 0,85, A gross kita 1770 mm, maka didapat nilai 1504,5 mm. Dan nilai A kita lebih kecil dibandingkan 0,85 A gross. Nah, nilai inilah yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung kekuatan tarik daripada penampang baja. Selanjutnya, kemudian apabila lubang zigzag kita tidak berada dalam satu bidang, ya, seperti contoh, ya, seperti penampang ini profil siku, diberi lubang baut di sini dan di sebelah sini. Hanya saja posisi kedua baut ini zigzag kalau kita putar ke depan, ya. Ini adalah sayap bawah, ya, ini. Kemudian yang ini bagian atasnya, ya. Nah, sehingga untuk menghitung G-nya agak sedikit berbeda, ya. Jadi untuk menghitung G, ya, jarak antara di sini seperti ini, ya. Jadi kita buka ya, seolah-olah kita belah ini, kita turunkan sehingga ini plat datar dia lurus, ya. Nah, berarti ini akan ada penampang yang tidak rata gitu kan. Jadi sebesar ketebalan, ya, sebesar ketebalan dia akan terbuka seperti ini, gitu kan. Supaya dia penuh, berarti jarak G1 tadi, ya. Maka di sini bisa kita gunakan nilai G-nya sama dengan G1 ditambah G2 dikurangi tebal dari plat siku, ya, plat siku tersebut, ya. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan rumus untuk lubang zigzag, ya. Begitu juga kalau seandainya kita menggunakan profil channel, jika ada baut di bagian badan di sini, kemudian dan bagian sayap di sini, sama halnya kita putarkan ya, kita buka, kita belah, menjadi seperti datar seperti ini. Nah, jarak baut di sini ke sini ya, kalau kita buka seperti ini ke sini, yaitu G1 ditambah G2, ini G1, G2 ini G1 dikurang ketebalan web ya. Nah, itu juga untuk profil I ya, di mana di sini ada baut pada badan dan sayap-sayap dari berok I. Jadi dapat kita analogikan seperti bentuk di samping ketika kita buka ya. Jadi untuk menghitungnya adalah G1/2 ya ditambah G2 kurang tebal dari web ya, dari badan kita bagi 2. Itulah yang ketinggian ataupun nilai G ya yang akan kita hitung. Kemudian ini ada contoh bagaimana menentukan aneto minimum dari komponen struktur tarik berikut ya. Di mana baut yang dipakai adalah M20, kemudian profil siku yang digunakan adalah L100-110 ya.
kalau kita perhatikan dalam bentuk gambar, ya kira-kira seperti ini, ya. Titik dari sini adalah 60, ya. Kemudian dari sini ke sini 60 juga. Lubangnya zigzag, ya, 100. Jadi baut ini kita lebih kurang berada di tengah-tengah, ya. Berarti asnya berada di 50, ya, 50 mm, ya. Coba kita buka, ya, kita luruskan dari profil siku tadi, ya. Jadi terlihat ini yang bagian atas tadi, ya. Ini yang bagian bawah tadi, yang 3 buah. Kalau kita buka seperti ini, ya. Dimana untuk mencari nilai G, ya. Jadi kan 60 tambah 60 kurangi tebal, ya. Berarti tebalnya di sini 10 mm. Kita masukkan ke formula sehingga nilai G ini adalah 60 tambah 60 dikurangi 10. Maka didapat 110 mm. Kemudian kita hitung luas grossnya terlebih dahulu. Karena penampangnya bentuk profil, kita bisa menggunakan perhitungan langsung atau manual, ya, di mana didapat di sini nilai luas 1900 mm persegi, ya, untuk profil siku yang kita jadikan contoh soal tadi, ya, profil L 100-110. Nah, atau dapat juga kita baca tabel untuk melihat nilai dari agrosnya. Kemudian ukuran baut kita atau ukuran lubang baut ya adalah 20 ditambah 2, ya, sama dengan 22 mm. Kemudian kita akan membuat pola keruntuhan frakturnya ini, ya, potongan 1 atau potongan zigzag seperti ini, ya. Jadi jika melewati potongan 1, anetonya sama dengan agros, ya. Karena dia hanya melalui satu buah baut, maka nilai di sini 1. Ya, diameter lubang tadi kita 22 ditambah efek kerusakan 2 mm. Ya, kita kali dengan tebalnya 10, maka didapat 1660 mm persegi. Kemudian apabila fraktur yielding melewati potongan 2, ya, maka rumusnya adalah aneto sama dengan agros, ya, kita kurangi dia melewati 2 buah baut, ya, 2 kita kali diameter lubang baut ditambah kerusakan, ya, dikali tebalnya 10. Kemudian kita tambahkan rumus untuk lubang zigzag, ya, tadi S kuadrat dikali T bagi 4 dikali G, ya. Jadi S itu adalah kita analogikan, ya, jarak dari as tadi, ya, ke sini karena berada di tengah-tengah. Berarti di sini kita asumsikan 50 saja, ya. Kalau baut ini kita tarik asnya ke bawah, kita tarik ke samping. Nah, jarak ini ke as baut yang di atas adalah 50, ya. Jadi memang tidak terlihat di sini, jadi bisa kita lihat pada gambar saja, ya. Berarti nilai S-nya adalah 50, kita kuadratkan, ya, dan kita kalikan tebalnya 10, ya. Ya, kita bagi dengan 4 dikali G, ya, G kita adalah 110. Maka didapat nilainya 1477 mm persegi. Kita kontrol terhadap 0,85 agros, ya, 0,85 kali 1900, maka didapat 1615 mm persegi. Maka kita pilih nilai yang paling minimum adalah 1477 mm persegi. Ya, demikian.